Dengan cara yang ilmiah ini, seizin Tuhan, apapun yang kamu pikirkan bisa kamu pancing. Ingat, ini ilmiah, makanya seru. Kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Bener banget, ini sebuah cara ilmiah ya, sebuah karya saya yang saya persembahkan kepada kamu, bukan dari buku atau bukan dari sebuah cerita orang, tapi berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dan saya praktekkan sendiri. Bener, coba sekarang gini deh. Sambil kamu menonton video ini, mau nggak kamu bersama dengan saya bekerja sama? Kerjasama ini saya beri nama adalah kita mikir menggunakan angan-angan untuk menarik menjadi kenyataan. Saya ulangi ya. Jadi saya akan bersama dengan kamu di hari ini saling bekerja sama. Saya nggak akan ngobrol sendirian di hari ini. Benar? Kita akan bekerja sama. Kita gunakan pikiran kita yuk untuk menarik keinginan kita masing-masing menjadi sebuah kenyataan. Itu bisa banget dan itu logis. Caranya kamu harus patuhi satu hal yang menjadi syarat mutlak ini. Gini teman-teman, kamu tahu nggak? Hal apapun yang kita pikirkan, itu seizin Tuhan bisa loh datang ke dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengizinkan. Tapi pertanyaannya, nggak semua orang paham bahwa yang menghalangi itu semua bukan izin Tuhan. Tuhan itu maha mengabulkan sebuah doa kalau kita meminta dan memantaskan diri. Betul, setuju saya. Tapi pertanyaannya, manusia itu, kita nih, sama seperti kamu mungkin, seringkali menghambat rezekinya sendiri. Termasuk mungkin jodoh. Mohon maaf nih, saya mau tanya dulu ya. Di umur kamu yang sekarang ini, bener nggak tebakan saya bahwa diri kamu, maaf banget ya kalau bener, sudah merasa cukup tua? Saya tanya lagi, benar atau tidak sekarang nih ketika kamu menonton video saya, menemukan video ini, detik ini, betul atau tidak? Kalau masalah jodoh, kok kayaknya diri kamu ngerasa sudah cukup tua? Cukup tua maksudnya gini loh, bukan umur kamunya yang tua, tapi ngerasa kok saya umur segini belum ketemu ya jodoh yang sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Betul nggak? Nah, kenapa diri kamu bisa berpikir seperti itu? Jawabannya sederhana. Karena diri kamu sebagai manusia sama seperti saya dulu. Suka menghalangi rejeki kita sendiri, jodoh kita sendiri, keberuntungan kita sendiri. Kenapa? Karena ada satu hal yang kamu lupa untuk melakukannya. Hal itulah yang akan saya ajarkan kepada kamu saat ini juga. Kamu tahu nggak? Hal apa yang paling menghalangi rezeki kita, jodoh kita, keberuntungan kita? Jawabannya sederhana teman-teman. Kita lupa bahwa hidup itu butuh parkir. Saya ulangi, ini masuk akal banget. Sambil kamu renungkan, kamu pikirkan ucapan saya benar atau tidak, relate atau enggak dengan hidup kamu. Diri kamu nih sebagai manusia hebat, udah banyak loh melakukan sebanyak-banyaknya cara untuk mencapai apa yang kamu mau. Bener nggak? Udah berapa banyak video Pagar Kehidupan yang kamu tonton? Banyak. Udah banyak banget kali ya video orang lain di luar sana selain Pagar Kehidupan yang kamu juga tonton. Atau jangan-jangan kamu udah banyak curhat sama orang di luar sana, ikut banyak seminar, webinar, baca buku ini, baca buku itu. Tapi kok kenapa mentok terus ya? Kayak nggak ada jalan gitu loh. Jawabannya sederhana teman-teman. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena dunia itu tidak berpihak pada kamu, bukan. Jawabannya karena diri kamu lupa bahwa hidup itu sangat butuh untuk parkir sejenak. Nah ini yang saya maksud nih. Teman-teman, hidup kita ini butuh parkir. Buktinya apa? Sekarang saya mau tanya sama kamu. Diri kamu kalau jujur, batinnya pengen nangis nggak? Diri kamu kalau jujur, betul nggak tebakan saya bahwa diri kamu nih di dalam batinnya pengen banget teriak? Teriaknya teriak apa? Teriak karena kamu tuh capek. Kalau seandainya kamu diberikan kebebasan untuk berteriak sekencang mungkin, kamu pasti mau banget ya melakukan itu. Bukan karena kamu pengen cari keributan, bukan, tapi karena diri kamu sebenarnya capek lagi. Apalagi kebanyakan di antara kita nih, maaf banget ya, udah semakin banyak tuntutan. Dari kiri kanan pengen kita begini, dari depan belakang pengen kita begitu.
Sementara kita manusia biasa juga kali yang kadang-kadang suka punya salah. Kita manusia biasa juga kali yang kadang-kadang suka punya kekurangan, betul nggak? Di saat itu kamu tuh nggak tahu harus ngapain. Sampai akhirnya nggak ada satupun, mohon maaf, apa yang kamu pikirkan jadi kenyataan. Bukan karena Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kamu. Bukan karena diri kamu tidak pantas. Bukan, tapi karena diri kamu lupa bahwa setiap manusia dasarnya lemah dan butuh parkir. Nah, ini yang merubah hidup saya. Tolong dengerin baik-baik, ini penting. Parkir kehidupan yang saya maksud itu bukan memarkirkan motor di parkiran atau markirin mobil kamu di parkiran, bukan ya. Parkir kehidupan yang saya maksud, kapan terakhir kali kamu diam di kamar kamu, diam di atas kursi atau tempat tidur kamu, sambil memejamkan mata, sambil dengerin lagu yang kamu suka, dan bernyanyi-nyanyi sendiri. Saya ulangi, ini penting nih ya, tolong dicermati perkataan saya, ini obatnya. Kapan terakhir kali kamu duduk sendirian, sambil memejamkan mata, kemudian mendengarkan lagu kesukaanmu, sambil bernyanyi-nyanyi sendiri, menikmati lagu itu? Kapan terakhir kali dirimu melakukan itu? Coba jujur. Kapan? Pertanyaan berikutnya, berapa lama kamu ngelakuin itu setiap hari? Berapa lama kamu menyanyikan lagu-lagu yang kamu suka setiap hari? Nah itu loh, itu yang saya maksud parkir kehidupan. Teman-teman, hidup tuh realistis aja deh. Saya ulangi, hidup itu realistis. Kita nggak akan bisa mencapai tujuan kita kalau kita itu tidak pernah parkir kehidupan. Saya ulangi, sehebat apapun goal kamu sebagai manusia luar biasa, seindah apapun impian kamu, diri kamu tidak bisa mencapai itu kalau tidak pernah memparkirkan kehidupan kamu sendiri. Nah sekarang saya ingin kamu praktekkan gaya hidup baru yang saya ajarkan di video ini. Gini deh, mulai hari ini, selepas kamu menonton video ini ya, pakai gaya hidup baru ini. Malam hari, ketika kamu pulang kerja atau pulang bisnis, pulang usaha, selesai kamu bikin konten, kalau kamu konten kreator juga kayak saya gitu ya. Malam hari, coba kamu duduk atau tiduran, pejamkan mata kamu, kemudian kamu buka YouTube atau buka Spotify, pilih satu lagu yang kamu suka banget lagu itu. Ingat, lagu apapun bebas, tapi diusahakan kalimatnya jangan kalimat cengeng ya. Lagu apapun lah, pokoknya yang bikin kamu tuh jadi tenang banget ketika mendengarkannya. Nah, sambil kamu mendengarkannya, kamu pejemin mata. Kemudian, kamu ikut nyanyi. Nyanyi, menyanyikan lagu yang kamu dengarkan tadi sambil memejamkan mata. Dan saya minta tolong dengerin. Jangan cuma sebentar ya. Jangan cuma sebentar. Lakukan minimal paling tidak 30 menit. 30 menit itu minimal. Kenapa? Kenapa Mas saya harus melakukan ini? Jawabannya sederhana. Saya jelasin. Secara ilmiah teman-teman, manusia itu akan menjadi capek ketika dia dituntut untuk menjadi seperti yang orang lain mau. Betul nggak? Oh kamu udah waktunya nikah, mana jodohnya? Oh kamu sudah nikah, mana anaknya? Atau soal pekerjaan, kok kamu udah capek-capek kuliah tapi belum dapat kerjaan sih? Hah? Kamu memilih jadi YouTuber, selebgram, TikToker, aduh udah deh kerja yang bener aja deh. Apa? Kamu mau jadi pekerja seperti itu, capek-capek bapak ibumu menyekolahkan kamu. Kamu gak salah. Pernah gak dengerin ucapan seperti itu yang bikin kamu sakit hati? Sakit hatinya kenapa? Karena diri kamu sudah berusaha loh. Diri kamu bukan anak malas. Diri kamu bukan tidak mencari. Diri kamu bukan tidak berdoa. Udah banyak sekali usaha yang kamu lakukan. Tapi entah kenapa kok mereka gak pernah ngerti ya. Bener gak sih? Jujur deh. Iya kan? Nah itu yang saya maksud. Ketika diri kamu melakukan istirahat atau parkir kehidupan, diri kamu tuh kayak mencharging batinmu sendiri. Di saat itulah kamu akan kembali normal teman-teman.
Dan sampai detik ini pun saya tetap loh melakukan ini. Dan ini yang membuat saya jadi waras. Selain beribadah, selain mungkin kamu berolahraga, lakukan ini. Ini juga kita butuh, teman-teman. Ya, jadi saya nggak ingin kamu sebagai sahabat saya udah capek-capek kenal pagar kehidupan gitu ya, tapi kamu nggak pernah mempraktekannya. Coba untuk kali ini praktekin deh. Buktikan bahwa ucapan saya ini benar kok. Apa yang saya suruh kamu untuk melakukan, ini saya pun setiap hari, saya tetap melakukan ini. Dan kamu tahu nggak efeknya apa? Efeknya, diri kamu jadi kayak ngerasa ada semangat lagi di dalam diri. Dan satu hal yang ingin kamu lakukan ya, kadang-kadang teman-teman, ketika kamu melakukan ini, sambil nyanyi kayaknya kamu pengen nangis. Sambil nyanyi kadang-kadang kamu pengen ketawa. Sambil nyanyi kadang-kadang kamu pengen joget-joget sendiri. Apapun yang tubuh kamu ingin lakukan, lakukan. Jangan ditahan. Saya ulangi. Ketika kamu melakukan ini, terkadang reaksi tubuh kita macam-macam. Ada yang pengen nangis, ada yang pengen ketawa gitu ya. Ada juga yang pengen joget-joget. Apapun yang tubuh kamu pengen ekspresikan, ekspresikan. Gak usah malu karena saya suruh kamu lakukan ini di kamar sendirian. Nah, ketika diri kita dibebaskan untuk berekspresi seperti itu, lihat deh, setelah kamu melakukan hal sesederhana ini, diri kamu tuh rasanya kayak lega gitu loh. Kayak punya semangat lagi untuk hidup. Diri kamu kayak ngerasa bahwa iya juga ya mas, ternyata parkir kehidupan yang Mas Aryan lakukan atau ajarkan ini sederhana sih, tapi kok bener gitu loh. Dan kamu tahu nggak teman-teman, saya mau cerita dulu. Ada orang yang pernah curhat sama saya masalah hidupnya berat. Ternyata setelah ditelusuri, yang bikin masalah hidupnya berat itu bukan masalahnya. Sama kayak kita berpikir masalah hidup kita berat ya, tapi sadar nggak sih yang bikin berat itu bukan masalah kita, bukan. Yang bikin berat adalah cara kita menghadapi masalah itu. Saya ulangi, yang bikin masalah kita berat bukan masalahnya, tapi cara kita menghadapi masalah itu. Kalau kita menggunakan teknik parkir kehidupan ini teman-teman, cara kita menghadapi masalah itu akan lebih rileks, akan lebih tenang, akan lebih damai. Di saat itulah masalah hidup kita jadi lebih gampang untuk diatasi. Sementara kalau kita nggak pernah parkir kehidupan teman-teman, cara kita menghadapi masalah tuh salah. Karena kita belum apa-apa udah keburu capek duluan. Akibatnya masalah beres nggak? Beres nggak masalah kita? Kagak. Yang ada malah jadi masalah yang tambah berat, tambah besar. Muncul unek-unek dalam diri yang nggak bisa kamu keluarin. Akibatnya apa? Kamu jadi anxiety, jadi depresi, jadi nyakitin diri sendiri, jadi marah-marah, temperamen, ngerusak barang. Pernah kamu seperti itu? Pernah? Gak usah ngerasa malu ataupun takut ya. Saya juga dulu sama kok seperti kamu. Pernah melakukan itu. Inilah teknik yang saya lakukan untuk memulihkan diri saya, salah satunya. Coba kamu lakukan ini ya. Dan saya minta tolong, kalau kamu setuju dengan apa yang saya katakan tadi dan relate banget dengan hidup kamu, tolong lakukan 2 hal ya, demi pagar kehidupan dan demi saya. Mau? Cukup 2 hal. Yang pertama, kasih jempol ke atas untuk video ini agar video ini menyebar ke banyak orang. Dan tuh, klik tombol bagikan video ini kepada teman-teman kamu. Terutama nih teman-teman kamu yang kok kelihatannya sedih terus. Kasih tahu deh ini. Barangkali hal sederhana ini loh yang benar-benar bisa menyembuhkan dia atau mereka. Semakin banyak kamu menolong orang, semakin banyak karma baik kamu. Semakin banyak karma baik kamu, jangan heran kalau keberuntungan kok makin datang ya ke dalam hidup kamu dari arah yang tidak pernah kamu duga. Itulah hebatnya kehidupan. Semakin banyak kita berbagi dengan tulus, semakin banyak kebahagiaan dan kebaikan yang datang lagi ke hidup kita. Dicoba ya. Kamu luar biasa loh. Praktekin deh. Ini emas. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.